Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu jamaah pengajian rutin setiap Senin sore di Masjid Jami' Nurul Yakin yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmat-Nya, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat, juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan Senin 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita awali pertemuan ini dengan membacakan nazam zikir al-asmaul husna. Semoga ada keberkahan untuk kita semua, hasil maksud yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mu'takabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghafaru ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' Siru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim
يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا مهدي يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك إذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى خيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. نسألك الإجابة ببركة الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjutkan pengajian kitab Wasiyatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walil mujrimi salasu alamatin. Hubbul fasadi wa dhurrul ibadi wajtinabur rasyadi. Wahai Sayyidina Ali, tanda orang yang banyak dosa itu ada 3, yaitu suka berbuat kerusakan, suka mengganggu dan menyakiti sesama makhluk, dan tidak menyukai petunjuk. Para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita tentu memiliki dosa, itu kemungkinan besar. Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu memiliki potensi dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang punya salah atau dosa adalah orang yang bertaubat. Nah, di sini ada hadis bahwa atau ada riwayat yang menyebutkan lil mujrimi salasu alamatin. Mujrim, jaroma, itu asal maknanya adalah jaroma, kejahatan. Ya, jarom. Mujrimun, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat jolim. Jolim kita bisa temukan dalam doa istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, zalamna, kami mengaku bahwa kami telah melakukan aniaya, menjolimi terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan tidak mengasihi kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Zolama itu asal maknanya adalah gelap. Ada pepatah mengatakan al ilmu nurun wal jahlu zolamun. Ya, dulu ya. Tatalaran baheula mahfuzat. Al ilmu nurun wal jahlu zolamun. Sama anak-anak diplesetin al ilmu nurun, SPP naik sini. Al ilmu nurun. Al ilmu kan nurin. Ilmu bagaikan cahaya yang menerangi. Ketika kita bodoh, ya kita gelap. Ketika tahu ilmunya menjadi tahu. Wal jahlu zalamun, sedangkan kebodohan itu ibarat kegelapan. Sagala lagi ku ilmu mah caang, terang benderang. Nah, orang yang melakukan dosa sama dengan ia melakukan penjoliman terhadap orang yang melakukan dosa sama dengan ia telah menjolimi diri sendiri. Menjolimi diri sendiri sama dengan menggelapkan dirinya, menggelapkan hatinya. Kata siapa? Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, kita lihat dalilnya. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Innal abda
sesungguhnya seorang hamba idza akhta'a, apabila melakukan satu dosa atau kesalahan, ya, khati'atan halnya satu kesalahan, nukitat fi qalbihi, maka dititikkan di dalam kolbunya, di dalam hatinya, nuktatun saudaun, satu titik, satu noktah yang hitam. Makanya sudah jadi bahasa Indonesia noktah. Noktah, apa noktah itu? Noda hitam. Jadi ketika seorang hamba, siapapun laki maupun perempuan, melakukan perbuatan dosa, maka dititikkan ke kolbunya satu titik, satu noda berwarna hitam. Fa idza huwa naza'a, maka apabila ia meninggalkan itu dosa, ada orang melakukan dosa kemudian taubat, ya, fa idza huwa naza'a, naza' itu meninggalkan dosa, wastaghfara, memohon ampun, wataba, dan ia bertaubat. Artinya kalau ada orang berdosa, dia dititikkan satu noda, tapi ketika dia berhenti dari dosa, meninggalkan dosa, dia istighfar, mohon ampun, dia taubat, bimakna ar-ruju', kembali minadz-dzunub, dari dosa, ilallah, kepada Allah, maka sukila qalbuhu, maka hatinya akan bersih kembali. Jadi bersihkan dengan apa? Dengan taubat. Ya, jelas rukun taubat masih ingat ada 4 ya. Yang 3 berkenan dengan Allah. Kalau 4 plus 1, 3 plus 1 berarti 4. Itu ada kaitan dengan sesama manusia. Pertama, berhenti dari dosa, tinggalkan dosa. 2, apa? Menyesal bahwa kemarin saya telah melakukan dosa. Jangan sampai ada rasa bangga atau senang. Aduh, ingatnya ke sekolahnya, aduh, melakukan maksiat misalnya, dia senang walaupun telah meninggalkan, nggak bisa. Harus ada rasa penyesalan. Yang ketiga apa? Al-azmu, bertekad. Tekad tidak akan mengulangi, bahkan bertekad menambahnya dengan kebaikan. Itu kalau kaitan dengan Allah. Tapi kalau kaitan dengan sama manusia, selain yang 3, tambahin lagi yang 1. Apa? Minta dibebaskan. Hubungan dengan sesama muamalah. Campurannya kamari uing teh nyokot eta cabe nu euceu. Oh mangga tina tanggal euceu. Mangga tapi sakilo. Oh mangga. Gitu. Kita mah lain nyolong deui ngabadog gitu ya. Nah, jadi kita tuh kalau berhenti dari dosa, maka bersih kembali hatinya. Wa in ada, dan jika ia kembali berbuat maksiat, sudah melakukan satu dosa, didirikan satu noda, alih-alih bertaubat, alih-alih boro-boro berhenti, yang ada malah diteruskan, nggak berhenti, malah mengulang. Zida fiha, maka ditambahkan itu nuktah, itu apa tadi? Noda di dalam hatinya. Sehingga kalau banyak dosa, banyak noda. Ini berulang kali di sini saya sampaikan, diulang-ulang nggak apa-apa. Jadi kita melakukan dosa, satu noda atau satu titik berwarna hitam. Banyak dosa berarti makin tambah nodanya. Ibarat kata, kalau cermin, ini selalu saya sampaikan, satu noda mungkin nggak masalah, 2, 3, 4, 5, hatta taghluwa qalbahu, tuh sampai kemudian apa? Itu noda menutupi hatinya. Kita umpamakan hati ini cermin yang jernih. Hati orang yang baru lahir itu bersih. Sampai kemudian dia balik, mukallaf, pahala ya dicatat pahala, dosa ya dicatat dosa. Kemudian dia melakukan dosa. Kalau berhenti, ya bersih kembali. Tapi kalau terus-terusan, wah, nggak ada berhenti, penuh. Akhirnya apa? Hitam legam. Muncul orang mata di enteng cermin,
hitam legam. Kalau cermin ketika masih bersih masih bisa menerima pantulan cahaya. Tapi kalau hitam legam ada sih ada tapi gelap. Pun demikian dengan hati manusia. Kalau dia sudah banyak dosanya, bahkan naudzubillahi min dzalik, menganggap remeh, menganggap sepele atau biasa terhadap dosa, nanti satu jadi kebiasaan, dua dia tidak sadar kalau itu adalah dosa. Itu dosanya, nggak boleh begitu. Yang ketiga bisa jadi tabiat, watak, seperti berbohong. Lihat saja, bohong. Terus apa tuh yang suka ngambil punya orang? Klepto apa namanya? Klepto ya? Yang gampang ngambil orang, ngambil punya orang. Main nih orang ke rumah kita, nggak nyadar itu, klepto ya namanya. Klepto bukan namanya? Hah? Klepto lain sok juga. Nah, klepto. Ya, jadi kebiasaan ntar. Can dititah oge geus ngasupkeun gitu. Ya, kecuali memang disuguhkeun ya mah. Ini mah ada di pojokan lemari punya orang, ada handphone, slep we. Nemu uang, slep we masukin. Klepto. Bohong menjadi sebuah kebiasaan. Ngambil iseng awalnya jadi kebiasaan, klepto. Pun demikian dengan dosa. Hati-hati. Maka beruntunglah kalau ada yang menegur. Maka beruntunglah kalau kita gaul dengan kelompok atau orang-orang yang baik. Karena kita akan kebawa. Nggak apa-apa ada orang yang ngingetin ibarat alarm. Astagfirullah. Jadi mengingetin. Gitu. Nah, hatta taghluwa qalbahu wa huwa ron. Rona. Bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Rona. Alladzi dzakarallahu kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini dibaca bal atau bar yang benar? Bal karena ada apa? Sakta. Berhenti sejenak, kemudian berhenti sejenak, kemudian melanjutkan tanpa kembali mengambil napas, tanpa bernapas. Kalla bal rona ala qulubihim. Jadi bal bukan bar. Gitu. Nah, rona itu noktah, noda gitu. Nah, di sini tanda orang yang banyak dosa pertama apa? Hubbul fasadi. Hubbu suka atau menyukai al fasadi, berbuat kerusakan. Kerusakan ini bisa fisik yang kelihatan, yang material, yang zahir, bisa juga kerusakan yang batin, yang imateri, yang gaib, yang tidak kasat mata. Dia senang melakukan kerusakan, atau minimal dia nggak melakukan kerusakan, tapi dia ridho, dia mempersilahkan adanya kerusakan. Kerusakan yang tidak nampak mana, nggak usah jauh-jauh. Maksiat, zina itu kerusakan. Ya. Tontonan-tontonan yang tidak menuntun itu merusak. Ya. Tayangan-tayangan tidak penuh atau yang tidak memiliki pelajaran sama sekali, bahkan cenderung mengajak anak-anak generasi kita itu untuk melakukan dosa. Menganggap sepele terhadap aurat. Mungkin kita nganggap sepele aja aurat itu. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara tayangan. Maaf. Dulu ya memang kudungan paling diselelangin aja. Tapi yang namanya maaf sampai kelihatan aurat seperti halnya ya yang umum sekarang lah, itu nggak berani. Cek orang mah tabu. Sekarang kok biasa-biasa saja. Kita yang ibu yang pakai pakaian begini rapi, datang ke kondangan di gedung, ada yang memakai pakaian-pakaian yang menurut kita tidak pantas. Malah kita yang dianggap kampungan. Ibu-ibu pengajian mau qasidah nih, astagfirullah. Nyindirnya. Kok dia bukannya dia yang malu misalnya.
Ini kan sudah berbolak-balik gitu loh. Nah, kerusakan itu tidak selalu nampak fisik. Ada kerusakan tidak fisik, yang tidak nampak. Ya. Maka dari itu orang yang suka dosa, sukanya apa? Hal-hal yang rusak, hal-hal yang tidak mendidik. Sekarang itu tayangan kalau misalnya tidak disukai oleh orang, ya nggak akan diterusin. Lihat deh, tayangan-tayangan pasti ada bumbu-bumbu. Apa bumbu ya? Pasti ada unsur-unsur apa yang mengundang syahwat. Ya, ada saja yang mengundang apa ya? Misteri. Ada lagi tuh yang misteri-misteri, rahasia-rahasia. Harus apa tuh judulnya yang kuburan-kuburan lah kayak gitu. Karena kalau yang biasa-biasa nggak laku katanya. Nah itu dia. Ini zaman sudah terbalik. Maka disinilah pentingnya. Sama halnya ceramah kalau nggak ketawa nggak laku misalnya kayak gitu. Padahal ngaji aslinya. Nah, satu, orang yang senang melakukan perbuatan dosa, orang yang banyak dosa, dia suka berbuat kerusakan atau minimal dia ridho atau suka dengan kerusakan. Berarti mestinya apa, kita harus senang memperbaiki. Orang yang banyak dosa rusak mentalnya, rusak hatinya. Ya coba tuh misalnya, masa yang jelas-jelas dosa ya, masa anak apa namanya minum khamar dibiarkan, padahal khamar itu merusak. Judi yang jelas-jelas diharamkan, kita biarkan anak kita main judi, naudzubillah min dzalik, itu merusak. Nggak ada orang kaya karena judi, nggak ada. Semingguan lalu ada tayangan di iNews kalau tidak salah, wawancara Aiman Wicaksono, ya, wartawan senior. Dia nanya ke admin, ditutupin, ya, apakah ada orang yang menang dari judi? Nggak ada. Kata admin ya, kan sekarang ada makin kesini makin modern, jadi makin canggih ngaji, bisa pakai internet, makin canggih kebaikan, makin canggih pula kejahatan. HP bisa saja disadap, diretas, dihack, data m-banking ambil, uang habis, kan bisa. Jadi kebaikan makin banyak, kesempatan dengan apa internet, teknologi, tapi kejahatan juga makin gampang dan makin banyak. Ya. Orang mau nonton gak usah ke bioskop, sekarang di HP ada, kan kira-kira gitu. Nah, makanya kita harus bijaksana dalam menggunakan teknologi. Nah, merusak, ya jangan sampai kita merusak. Jadi merusak itu bisa yang nampak, bisa yang tidak nampak. Wadurrul ibadi, dan suka mengganggu. Madorot itu apa? Darun, membahayakan, mengganggu dan menyakiti hamba sesama manusia. Hati-hati, kita ini hidup bukan di dunia saja, tapi juga ada komitmen, ada konsekuensi, ada pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti. Awas, kita ini jangan nganggap sepele terhadap dosa, nggak boleh. Saya mah cuma begitu doang. Kadang-kala kita ini pengen puas ka batur teh, ngomong yang puas, ngiridit, yang puas itu saya ngomong teh, sabar dia, gelenya, ya. Tapi justru akan timbul nafsul lawamah, nafsu yang penuh dengan penyesalan. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 2 itu, nafsu lawamah itu nafsu penyesalan, nafsu yang menyesal karena apa? Satu, menyesal karena sudah melakukan dosa, atau menyesal melakukan kebaikan tapi saeutik sedikit. Coba tadi orang sodako teh 10.000, iya 1.000 ya, gitu. Nyesal setelahnya. Atau menyesal karena melakukan kejahatan. Yang tadi ngomong kira-kira pasti menyakiti hati. Gimana kalau nggak sempat saya ketemu, minta maaf. Timbul penyesalan. Awalnya mah pengen puas aja sama orang lain gitu. Ya kita bilang, misalnya saya ketemu ibu bawa cucu, kamu mah
Pendek amat sih, nggak kayak anak saya umur 10 tahun misalnya. Heureuy padahal mah bercanda. Atau itu mah lebih kasar. Ih, kulitnya kayak Hajar Aswad deh. Niat banget ngomongnya gitu. Mendingan puas. Geus balik weh. Ih, orang tadi ngomong gitu ya Allah, kepikiran. Kita kepikiran, takut dia juga kepikiran. Nyeri hati, sakit hati gitu loh. Gimana cara kita minta maafnya? Besoknya kabar meninggal. Si ibu itu misalnya, ya Allah, saya belum ketemu, belum minta maaf. Nyeselan. Nah, itu nafsul lawamah juga. Di Al-Quran ada nafsul ammaroh. Amar itu ingat aja perintah. Nafsu yang menekan, yang memerintahkan, yang mengintervensi jiwa, ya, mengintervensi kita untuk melakukan keburukan. Nafsul ammaroh. Amr, buka duit, hayang nateh, poya-poya weh. Ya, punya uang, ditekan ini nafsu untuk melakukan zina, itu nafsul ammaroh. Ingat aja amr. Makanya amarah itu dari bahasa Arab. Yang menekan hayang nateh nyabok weh. Itu amarah bahasa Indonesianya. Ada nafsu lawama, nafsu yang apa tadi? Penyesal. Menyesal karena geus kalakonan dosa atau setelah melakukan kebaikan tapi sedikit. Yang ketiganya baru nafsul mutmainnah, surah Al-Fajr itu. Gitu, nafsu yang baik. Hati-hati juga tadi mengganggu, awas. Saya pernah bahas bahwa ada namanya muflis. Kata baginda Nabi SAW, atadruna manil muflis. Para sahabat, apakah kamu sekalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Muflis, pakai fa dan pakai kho lain. Muflis. Qalu, jawab para sahabat, al muflisu fina, orang yang bangkrut di kalangan kami, di kalangan sahabat umumnya adalah man, orang la dirhama, yang nggak punya uang dirham. Uang dirham di bawah dinar. Uang dinar, uang emas, uang dirham, uang perak. Tong boro dinar, dirham kita boga gitu. Orang yang bangkrut di kalangan kami biasanya adalah orang yang tidak punya uang dirham, sepeser pun nggak ada. Wala mata, juga tidak punya harta benda. Faqala, jawab Nabi apa? Innal muflis, eta bener sih dalam ukuran dunia. Faqala, maka jawab Nabi, innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut min ummati, dari kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang kelak di hari kiamat bisolatin, dengan pahala salatnya, wasyamin, dia juga bawa pahala puasa, wazakatin, dia juga bawa pahala zakat. Tapi sayang, qad syatama hadza, tapi ketika dia di dunia dia telah syatama, mencaci. Kos tadi tak hati-hati, makanya buru-buru minta hampura, ya. Kemudian wa qadzafa hadza, menuduh orang lain tanpa bukti. Wah, nuduh. Nah, saya ingatin di masa politik seperti ini, jaga mulut kita. Kita nggak tahu tentang caleg, capres mana yang benar. Wallahu a'lam, gitu aja. Semuanya baik insya Allah. Nggak perlu juga ketemu dengan gambar bacalek atau caleg. Kos nu bener nyau dah. Nggak boleh gitu. Belum tentu benar ya. Tuduhan kita maksudnya. Ya, ntar kalau jadi korupsi ini orang. Kenal enggak? Boga salah naon eta ka urang. Kumaha carana minta hampurana yo? Terkenal jeung teu deukeut, enggak pernah ketemu, enggak boleh. Geus biarin, dosa-dosa urusan manehna. Gitu Gitu. Dan Allah akan menghukum dan akan mengadabnya kalau dia salah. Namun bener yang menang pahala. Jadi hati-hati, jangan menuduh orang lain ya tanpa bukti. Wa kalamal hadza, dia emang di dunianya sholat, zakat, haji, tapi dia juga apa? Memakan harta orang lain tanpa hak. Hati-hati ketitipan uang apapun itu, hati-hati. Jangan sampai
Anggap aweh rezeki nggak bisa. Kudu jelas halal haramnya. Jangankan yang haram, syubhat saja tidak boleh. Wasapaka dama hadza. Dia juga waktu di dunia menumpahkan darah, membunuhkah, menjolimi dengan memukul. Wa daraba hadza, mukul, ada lagi mukul. Siapa nggak ridho kita pukul gitu ya. Atau ibu lagi bercanda, ibu nggak tahu misalnya nyenggol orang sambil mukul, ternyata beneran sakit gitu ya. Pengennya mau bercanda, niatnya bercanda tapi beneran huruf teh. Aduh, tibang gitu doang. Sampai sekarang nggak ridho. Hati-hati tuh. Makanya jangan nunggu Ramadan, segera minta maaf. Campurannya hari teh huruf. Bisi gitu aja kepikiran kene. Abdi mah kepikiran hampura. Minta hampura tah. Hati-hati. Fayuqo hadza min hasanati. Maka itu si korban akan diberi dari pahala pelaku. Di akhirat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Tapi dia di dunia ini si A melakukan kezaliman kepada orang lain, belum sempat minta maaf, maka datang korban. Kebaikan si A akan ditransfer ke korban B misalnya. Datang lagi C, saya ini korban, ditransfer lagi kebaikan si A ke si C. Terus kemudian bagaimana kalau habis? Ya, fa in paniyat hasanatu, maka jika habis kebaikannya, si A ini kebaikan udah habis. Qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khadhayb. Wah, pokoknya belum beres nih urusan. Masih ada yang datang. Maka apa? Ukhidha akan diambil min khotoyahum, dari kesalahan dari dosa si korban. A pelaku menjolimi, datang Z misalnya. Maka si Z ini dosanya akan dipindahkan kepada si A. Ibarat kata sudah mah bangkrut, sudah mah nggak balik modal usahanya, ditambah utang di mana-mana, juga kena bunga bank emok misalnya. Itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga, tangganya kena kengkeong nyeri eta manggeus. Itu. Maka dari itu bangkrut. Nah, jangan kita meremehkan dosa, walaupun kecil, jangan, ya. Karena ada sebuah riwayat, al-muhaqqiratu idza kasrat sarat kibaran ma'al israr. Sesuatu dosa yang dianggap remeh itu bisa menjadi besar. Kalau apa? Kalau ditambah lagi jika terus-menerus dipakai. Makanya ada hadis lain, ada riwayat dalam Nasul Ibad, la saghirata ma'al israr. Tidak disebut dosa kecil jika terus-terusan dikerjakan. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak disebut dosa besar jika segera atau disertai istighfar. Satu, orang banyak dosa itu senang dengan kerusakan atau senangnya merusak. Dua, menyakiti sesama makhluk, mengganggu, merugikan. Pokoknya mah jelek aja bawaannya. Yang ketiga, wajtinabur rasyadi, tidak menyukai petunjuk. Di bejan teh hese. Ya. Di bejan teh hese. Keras kepala. Naon ya? Ya keras kepala aja, batu kepalanya. Padahal diketok-ketok bisa gitu. Batu itu susah kasih tahu. Kenapa? Karena wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Kajian hujan ge ini ya, karena lama enggak hujan. Doa saja, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikan hujan ini nafi'a yang bermanfaat. Ngan tinggal ngawe-awe ke budak bawakeun emak payung gitu. Nah, sedikit lagi. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali yang gak akan rugi adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam apa? Dalam kebenaran dan kesabaran. Karena itu hendaknya kalau kita tidak mau jadi orang yang banyak dosa, senang-senanglah mendengarkan nasihat. Semoga Allah Ta'ala
mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita istiqomah mengerjakan amal ibadah, amal soleh, amal ketaatan kepada dan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita doakan juga saudara-saudari kita yang ada di Palestina, di Gaza. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita dan Palestina segera merdeka, konflik segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar triyakil aghir min tayyib bil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alil aqtar sabil akhir adadan yamin dhalih. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tabarrukuna min ba'di tabarrukan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli dawa'in wa taqabbala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqi'alana qarabati lana fi dinina ma'al qadri musawwaqar wa subhanallahi ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Sabtu ini haul di rumah kami almarhum Bapak ya. Mangga yang punya waktu Sabtu ya jam 7:30 lah cukup. Enjing panginten nya. Nu aya waktu semangga mugia dimudahkeun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.